Ya, inner man membangun manusia batinia. Ya, puji Tuhan, ini dari penulisnya dari PDM Dr. Doni Lubianto MTH dari GBI Danau Bogor Raya. Tuhan Yesus memberkati. Membangun manusia batinia. Oke, to build your inner man. Bagaimana membangun manusia batinia? Inner man itu adalah manusia batinia. Firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Pendahuluan, manusia batinia atau manusia rohani, berarti manusia batinia jiwa dan manusia rohani itu roh, atau yang biasa disebut juga sebagai inner man dalam diri kita, harus dibangun hari lepas hari. Apa yang disampaikan oleh Paulus adalah sebuah prinsip yang benar dan sudah seharusnya kita teladani. Dengan bertambahnya usia, kekuatan semakin berkurang. Belum lagi jika ditambah dengan penderitaan, ya, kesukaran dan aniaya saat kita melayani dan mengiring Tuhan Yesus. Haleluya. Namun manusia batinnya kita, inner man kita semakin diperbaharui, semakin dewasa, semakin kuat dan semakin siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jangan sampai terjadi sebaliknya. Manusia lahiriah yang senantiasa diperhatikan, makin lama makin diperbaharui, dipercantik, dipermak, didandani, namun manusia batinianya semakin lama semakin merosot, semakin tidak bersemangat mengiring Tuhan Yesus. Kerohaniannya semakin lama bukannya semakin bertumbuh, malah sebaliknya mendekati kematian secara rohani. Isi dan sharing, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk dapat membangun manusia batinia kita. 1, pastikan kondisi kesehatan manusia batinia kita. Manusia lahiriah kita perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur agar sedini mungkin dapat mendeteksi segala gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi kondisi pertumbuhannya. Itulah sebabnya anak-anak diperiksakan secara teratur ke dokter, puskesmas atau posyandu, di mana anak-anak balita diperiksa dan dicatat kondisi perkembangan dan pertumbuhannya. Maka demikian juga untuk manusia-manusia yang masih rohani, masih bayi rohani, perlu selalu diperiksa. Pernahkah kita memeriksa kondisi kesehatan manusia batinnya kita? Manusia batinnya kita adalah hati kita sebagai pusat dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Alkitab mengatakan, pujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Mazmur 26 ayat yang kedua. Dan yang senada dengan ayat ini adalah, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Mazmur 139 ayat yang ke-23. Memastikan kondisi kesehatan manusia batinnya kita adalah dengan senantiasa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat yang ke-23. Sebab dengan menjaga hati kita akan terpancar kehidupan rohani manusia batinia kita. Mari kita periksa apakah ada kepahitan, kekecewaan, kebencian, dan tawar hati yang dapat mengganggu kesehatan manusia batinia kita. Periksa juga apakah ada kesombongan, tinggi hati, merasa diri lebih hebat dari yang lain, bahkan merasa dapat menjalani kehidupan tanpa Tuhan. Jika ada, segera bereskan dengan bertobat dan melepaskan pengampunan. Nah, ini bernama ya. Yang kedua, pastikan manusia batinnya kita mendapatkan asupan makanan rohani yang sehat. Sama seperti halnya makanan bergizi seimbang, sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia lahiriah. Demikian juga halnya asupan makanan rohani yang sehat bagi pertumbuhan manusia batinnya kita. Tidak sedikit orang percaya yang memperhatikan makanan manusia lahiriah, tetapi mengabaikan asupan makanan rohani bagi manusia batinianya. Makanan rohani bagi manusia batinia kita yang utama adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk membaca,
merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, selain tentunya belajar mendalami pengajaran firman serta mendengarkan khotbah. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Mazmur 119 ayat 103. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Yeskel 3 ayat 3, bandingkan juga dengan Wahyu 10 ayat 9-10. Dan yang ketiga, pastikan kita melatih manusia batinia kita. Olahraga, melakukan latihan fisik kita mulai dari gerakan-gerakan yang ringan sampai pada gerakan yang berat. Untuk memiliki tubuh lahir yang sehat, minimal tubuh kita harus melakukan latihan atau melakukan aktivitas fisik minimal 150 menit dalam seminggu atau sekitar 30 menit sehari. Mereka yang tidak melakukan aktivitas fisik dengan standar minimum tersebut bisa saja dengan mudah terserang penyakit karena imunitas tubuh yang berkurang. Bagaimana dengan manusia batinnya kita? Tentu juga memerlukan latihan untuk melatih otot-otot rohani. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itu di 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Bukan hanya badani lahiriah yang membutuhkan latihan, melainkan juga manusia batinia kita. Kata ibadah dalam ayat ini yang ditulis di 1 Timotius 4 ayat 8. Dalam ayat ini berarti ibadah ini artinya melatih kekudusan 1, 2 melatih kesalehan, 3 melatih ketekunan, dan 4 melatih kesetiaan. Ini arti kata ibadah di 1 Timotius 4 ayat 8. 1 melatih kekudusan, 2 melatih kesalehan, 3 melatih ketekunan, 4 melatih kesetiaan. Inilah latihan bagi manusia batinia kita. Selain itu latihan batinia juga secara praktikal dapat kita lakukan dengan mengambil bagian dalam pelayanan. Minimal dengan melakukan ketiga hal tersebut di atas, kita dapat membangun manusia batinia kita, inner man kita yang diperbaharui hari lepas hari. Tuhan memberkati. God bless you.